tentang fenomena ini bukan sebagai pedoman atau acuan bagi para pelaku kejawen atau spiritual, tetapi mungkin nanti akan ketemu hal-hal yang sama mungkin seperti yang kita utarakan. Kalau dibimbing kemudian habis meditasi nanti ditanya kamu tadi ketemu apa, nah malah fokusnya yang ketemu itu. Nah, jadi nanti yang nggak ketemu, wah koncone we ketemu ini aku ora, itu malah jadi ngarang. Jadi malah membahas fenomena, bukan yang asli ke cerita perjalanannya, bukan ke yang tujuannya. Gangguan fenomena-fenomena itu yang sebenarnya yang di dalam tanda kutip ditakutkan oleh orang-orang tua dulu itu mengganggu konsentrasi dari si pelaku spiritual itu sendiri. Saya senang ngobrol-ngobrol begini kan, karena gini, itu saya rasakan. Misal Mas Agung tadi ngomong gitu kan, itu saya rasakan dan saya amati gitu kan. Selamat berjumpa kembali di Cupu Channel Jendela Dunia. Kali ini kita akan ngobrol tentang fenomena-fenomena yang ditemui ketika kita semedi, meditasi atau lahroso. Seperti apa pengalaman dari teman-teman Cupu yang ditemuinya? Mari kita dengarkan. Monggo, siapa yang mulai? Monggo. Ya, jadi saya itu cerita istilahnya kalau rasa itu kan sir itu kan. Sir itu ya memang sesuatu, kalau saya itu menyebutnya kalau rasa itu kayak frekuensi atau gelombang itu. Jadi dia memang ada di mana-mana dan itu yang kita rasakan gitu kan. Biasanya kalau rasa itu fokusnya itu di dada, walaupun ini secara umum itu ya semuanya itu ya bisa diartikan sebuah rasa. Nah, ketika kita mengolahnya itu juga nanti akan menemui sebuah fenomena yang biasanya itu berbentuk kayak penampakan sinar lah, terus sosok atau suara-suara, terus perasaan merinding, bahagia, takut dan lain sebagainya gitu kan. Jadi kalau kita menempatkan sebuah rasa itu kan bertingkat-tingkat gitu kan. Kalau kita memandangnya dari sisi kayak cakra itu kan, cakra kalau di istilah di tantra itu kan ada 7 gitu kan. Dari yang paling bawah itu yang cakra dasar itu adalah Muladhara, terus cakra kemaluan itu Swadhisthana, terus cakra pusar itu Manipura, cakra jantung itu Anahata, cakra tenggorokan itu Visuddhi, cakra mata ketiga atau di sini itu namanya Ajna, terus yang cakra mahkota itu namanya Sasahasra. Nah, itu kan cuma itu pengelompokan secara umum gitu kan. Kalau kita melihat dari cakra itu sebuah sistem endokrin tubuh gitu. Jadi itu memang sangat alami gitu kan. Nah, sehubungan dengan itu kan, kalau pengalaman saya pribadi itu kalau meditasi atau semedi mengolah rasa itu, biasanya yang pertama ditemui itu ya rasa gitu. Kayak misal ada penampakan yang paling mudah itu sosok gitu di belakang lewat gitu kan, gede dhuwur ireng metu sunene diwut itu yang saya rasakan gitu kan. Terus nanti kalau yang lebih halus nanti bisa berwujud wanita yang cantik gitu kan. Terus nanti kayak ada yang cahaya dan lain sebagainya.
itu juga bisa. Tapi pada intinya adalah penampakan itu memang benar, kita amati secara apa adanya. Dan yang lebih penting lagi, itu kita rasakan, karena kita judulnya adalah ngolah rasa. Bukan berarti kita menolaknya, bukan berarti kita terus nyekeli gitu. Atau bayangke gitu. Bayangke enggak? Tapi tetap dirasakan secara netral. Bukan datang sendiri dan biarkan dia pergi sendiri. Gitu loh. Kita juga enggak menjudge, wah ini mesti ilusi. Atau kita menjudge, wah ini mesti kasunyatan. Kita berada di tengah-tengahnya itu loh. Gitu. Jadi tetap batin itu harus netral. Itu memang sebaiknya begitu. Cuma kan tentu kalau kita penampakan sosok yang bercahaya gitu langsung wah gitu ketemu iki gitu kan, seneng gitu kan, apalagi terus ngasih dawuh begini. Cuma ya kalau itu mau diterima dawuhnya, kalau baik ya laksanakan gitu ya nggak apa-apa gitu kan. Itu kan istilahnya salah satu pijakan dari anak tangga kita menuju ke atas gitu loh. Ya itu perlu pengenalan seperti yang kita bahas di episode yang lalu. Iya, kan karena pengenalan kita dan mengolah rasa kita kan kita step dari anak yang tangga bawah dulu, lalu ke atas sampai ke puncak gitu kan, sampai ke rasa yang paling halus gitu kan. Dan itu kalau mau diceritakan ya macam-macam nanti kan, berbagai bentuk penampakan. Bagaimana rasanya dan fenomenanya itu bisa sangat panjang, berjilid-jilid nanti. Nah seperti itu kalau awalan dari saya. Mungkin Mbak Sulis? Ya, tentang fenomena ini bukan sebagai pedoman atau acuan bagi para pelaku kejawen atau spiritual. Tetapi mungkin nanti akan ketemu hal-hal yang sama, mungkin seperti yang kita utarakan. Jadi kalau begini itu bagaimana? Pertama, pada saat meditasi atau manembah itu kan nanti ada sesi diam atau kontemplasi atau samadhi, semedi, olah nafas itu. Nanti kalau sudah tertutup mata dan itu kita konsentrasi, biasanya ini bukan harus semua lewat itu ya, biasanya pertama kali kita akan melihat cahaya itu bisa kecil kemudian jadi besar, atau seperti nyelorot ke kita, atau berputar-putar atau gimana. Itu pertama kali. Kalau melihat fenomena ini, yang terpenting adalah disadari, jangan ditakuti dan jangan kaget. Seperti soalnya nanti cahayanya bisa berubah dengan cepat, bisa langsung terang biak gitu ya, seperti lorong sepeda atau motor gitu loh, lampunya bisa biar gitu. Pertama kali sebagian yang saya temui itu melewati fase itu. Jangan kaget. Kalau kaget ya nanti berarti semedinya diulang lagi dari depan. Karena kaget berarti konsentrasi buyar. Ya berarti mulai lagi. Ya sabar aja. Nanti yang proses yang kedua, kebanyakan dikasih tahu atau diberitahu tentang 4 unsur dengan lambangnya. Artinya begini, bisa berwujud kita berada seperti di tengah perempatan, bisa berubah seperti tanda plus gitu, atau kalau ekstrim di perjalanan sebelah bisa seperti sebutnya salib atau tanda palang merah itu ya. Itu kan menandakan. Tapi enggak merah tuh kan? Oh enggak. Kalau merah berhenti ya. Jadi itu kan menandakan kita menyadari kehadiran akan 4 unsur. Setelah itu
biasanya akan nanti ada ketemu lagi, akan ketemu dengan lorong yang sepertinya jauh, lorong itu bercahaya terang, itu ya nanti kita akan ke sana, menuju ke sana. Tapi cukup disadari saja, jangan seolah-olah terus menuju ke sana, masuk ke sini. Silahkan kalau dicoba, tetapi jangan menjadi acuan. Kita harus kesana. Tidak, itu cukup disadari saja sampai situ prosesnya. Nanti berlanjut setelah lorong itu nanti kalau metu toy. Surapopo terus kan. Ini nanti sampai pada tahap berganti alam menjadi pengenalan terhadap alam. Pada kalau di apa ya istilahnya ya, seperti alam, berubah alam ke alam lain. Jadi alam ini tapi berubah lain, pindah alam, bertingkat-tingkat. Itu nanti ke alam 7 kalau nggak salah ya. Nah, soalnya setiap alam itu berbeda-beda, dan saya mohon maaf tidak bisa menerangkan sudah ada warning dari situ. Saya nggak berani, tapi yang penting saya sebutkan ya, ini sudah alam 7. Pokoknya alam 7 gitu. Ini saya sudah dapat warning, nggak boleh untuk membukanya. Kemudian setelah itu ke alam berikutnya itu nanti akan yang pernah di sesi sebelumnya itu yang diutarakan oleh Mas Agung tadi. Kalau melihat sesi sebelumnya pasti akan tahu alam yang seperti siang tapi bukan siang, malam juga seperti padang rembulan. Itu tahap-tahap yang akan ditemui secara garis besarnya. Mungkin ada perbedaan itu secara garis besar bisa nanti ditanyakan atau bagaimana, tapi secara garis besar begitu Mas Rino. Iya, jadi mungkin setiap orang punya pengalaman sendiri, dan itu memang sifatnya pribadi, walaupun banyak kesamaannya. Jadi yang saya tahu itu biasanya itu step dasar itu sampai alam ini, menengah sampai alam ini, nanti kalau expert udah sampai alam ini. Nah, kebetulan saya itu kan ketika belajar fenomena itu ada pengamping. Jadi kalau nggak ada pengamping itu istilah bahasa Indonesianya apa ya? Pendamping. Mungkin kalau nggak ada pendamping ya saya itu sukanya main-main. Pendamping guru apa pendamping hidup? Dalam tanda kutip itu nggak ngerti itu guru atau apa, cuman secara personifikasinya seperti kakek saya. Jadi kalau saya terlalu banyak main-main, jadi contoh nih, katakanlah dasar itu maksudnya kan bukan manusia ya, bukan manusia, guru gaib katakan gitu ya. Tapi wajahnya kayak kakek saya. Spiritual guidance. Mungkin. Jadi kalau masuk contoh kayak alam cahaya gitu, masuk ke yang dari titik, kadang bentuknya kayak kunang-kunang banyak muter-muter gitu. Kadang itu saya itu kadang dulu suka iseng, apa toh ini, saya pegangi, saya apa gitu. Jadi si pendamping saya itu biasanya kalau saya kelamaan di situ nggak tahu, persepsi saya itu saya digandeng sana gitu. Nah, ketika digandeng itu kadang masuk ke yang lain, masuk ke tahapan yang lain gitu. Jadi fenomena itu yang istilahnya saya rasakan. Ya mungkin setiap orang beda-beda. Yang kebetulan kalau saya ada pengampingnya. Jadi mungkin kalau saya nggak ada pengampingnya, saya juga terlalu, kan saya suka main-main. Lama berhenti. suka
apa toh ini gitu. Jadi ya karena ada pengampingnya itu kadang-kadang dia gandeng saya masuk ke yang lain gitu. Soalnya kalau saya dibiarkan situ kadang kan saya tuh sifat iseng saya itu merajalela. jadi kadang suka iseng gitu. Jadi kadang-kadang itu makanya saya sendiri kalau berkaca dari episode yang kemarin, saya sendiri mendisiplinkan pribadi saya sendiri untuk setelah menembak masuk ke alam meditasi itu untuk saya pribadi saya harus fokus. Saya meditasinya untuk apa? Soalnya kalau enggak, saya main-main terus di situ, main-main gitu. Sih. Maksudnya memang itu fenomena yang terjadi di saya sih. Maksudnya ya mungkin ada teman-teman juga yang lain yang mengalami fenomena hal serupa kayak gitu. Kalau Mas Agung? Ya benar, kalau menurut saya itu kan fenomena itu kan sifatnya personal ya, tiap orang berbeda tergantung mana yang sering ditemui dan itu diyakini dan ya nggak bisa disalahkan yang ketemu beneran gitu. Cuma masalahnya nanti jangan terus jadikan acuan. Iya, jangan terpengaruh. Loh, aku kok nggak nemu kayak gitu. Nah, kan masing-masing orang beda. Kadang soalnya dia langsung lompat. Iya, ada yang temune cahaya sih apa fenomenanya gitu. Ada yang ketemu kayak makhluk gaib, gitu. Nah, nanti kalau itu kan pengalaman pribadi, jadi tujuannya kan bukan itu. Jadi nanti kalau belajar gitu ya jangan malah kok urung ketemu gitu. Gak nyampe malah. Iya. Kalau saya pribadi jujur ya belum pernah ketemu. Jadi fenomena saya itu ya dirubung nyamuk gitu. Jadi tapi ketika sama pikiran-pikiran yang lalu lalang itu nanti kalau sudah mulai menep ya nyamuknya kayak udah nggak ini lagi, entah nggak terasa, entah pergi, saya nggak tahu, entah sudah pakai autan. Terus ya intinya saya menikmati perjalanan itu dari perubahan sedikit demi sedikit itu terasa dari secara fisik. Kalau saya lebih banyak ke rasa fisik, bukan ke, walaupun itu tidak bisa dikatakan fisik, cuman secara pikiran seperti itu kan nanti kroso bener-bener itu ya kroso sampai ke ini. Nah juga pengaruhnya juga ke alam juga, ke sekitar. Pernah itu di gua lah katakanlah gitu, ketika makin konsentrasi makin kuat, awalnya itu kelelawar yang di situ terbang terus. Iya, mungkin terganggu. Nah itu saya mulai belajar, harusnya kan saya nggak boleh ganggu. Nah kalau kita selaras itu ya mereka urusan mereka, saya urusan saya sendiri, mereka tidak terganggu. Itu yang harus kita sadari. Jadi kalau kita untuk diri sendiri sih nggak masalah kalau di rumah, tapi ketika kita sudah mulai ke alam terbuka itu harus selaras. Yang pertama ya uluk salam dulu kan ke
yang di sekitar lah alam situ, entah katakan mungkin yang gaib kayak yang nggak gaib itu ya kita harus peluk salam dulu bahwa niatan kita seperti ini supaya mereka juga bisa memahami. Nah itu yang jadi pantangan tuh kadang-kadang ada kan nyoba. Nah, itu pantangan karena itu kan nantang. Jadi kalau udah mulai nyoba nantang itu ya itu udah salah. Kalau orang salah ya nanti kan seleh tadi, nanti ya kena kesiku itu tadi. Kalau nyoba boleh yang rantang saja. Ya jadi kalau yang bagi yang pengen merasakan itu fenomena itu dimulai dari mana, dari rasa itu ya paling gampang itu bagi saya misal megang benda bertuah gitu kan, kita dirasakan pakai hati gitu kan, itu nanti rasa apa yang muncul gitu kan, misal rasa apalah gitu, seneng apa sedih gitu, atau nanti yang tahap lebih lanjut nanti akan kayak seakan melihat wajah gitu, seakan melihat wajah, apakah pokoknya ada respon gini. Kalau kita kan ngirim gini kan, terus nanti ada responnya itu kan, pertama kayak rasa seneng atau sedih, nanti kalau jangan wajah gitu kan. Terus yang tahapan ketiga nanti kan kita bisa berkomunikasi itu dengan, kalau wajah itu nanti sudah terbentuk, kita bisa berkomunikasi nanti lama-lama itu wajah itu akan mewujud menjadi entah sosok apa itu kan. Nah itu tinggal itu kita nggak bisa menjudge bahwa wah ini delusi, itu juga enggak. Cuma kita tetap sadari, kita tetap rasakan secara netral. Walaupun kita mencoba untuk berkomunikasi, tapi itu juga bagian dari ngolah rasa itu sendiri. Iya, itu tapi termasuk aplikasinya, Mas. Aplikasi. Ya, nah, termasuk aplikasi ketika kita sudah menguasai atau sudah hasil dari olah rasa itu diaplikasikan ke sini. Ya, ini kan yang paling dasar gitu kan. Cuma kalau yang pengalaman saya sendiri itu malah tahun berapa itu udah lama banget, itu malah waktu itu saya belajar apa ya, Kundalini kalau nggak salah gitu kan, tiba-tiba saya melihat diri saya itu entah di mana gitu, dia kayak memakai baju biru atau apa gitu. Jadi kayak selama itu saya dibimbing oleh diri saya sendiri gitu loh. Misalkan gue ini gitu kan. Jadi kayak berkomunikasi itu di alam lain, di alam sisi lain dari pikiran saya gitu kan. Terus gak lama berselang itu ya tetap lama sih, bertahun-tahun selisihnya itu ketemu yang sosok seperti diri saya yang pakai baju hitam gitu kan. Itu juga sama membimbing gitu kan. Nah itu juga kalau menurut saya ya itu salah satu fenomena dari sedulur pribadi gitu kan. Jadi kalau bagi saya ketemu itu melihatnya posisi seperti apa, Mas? Maksudnya posisi berhadapan atau di atas atau? Jadi kayak ada di sudut batin itu loh, apa? Saya nggak di alam sini gitu. Nggak yang kelihatan dirinya itu loh. Kalau kelihatan itu kadang kan kalau kelihatannya kan bisa tahu kan, oh ini kelihatan sudut pandangnya. Ya, kalau pada awal-awal saya melihatnya dia jauh gitu. Tapi semakin lama dia semakin kedekat gitu. Pertama saya melihat di dulu gitu yang hitam itu kok ada di atas bukit, di bawahnya kayak ada musola gitu. Dan beberapa selang kemudian saya cek, ternyata memang di situ memang benar ada tempatnya. Jadi lihatnya kayak film gitu ya. Iya, kayak film gitu, jelas gitu. Nah, itu juga saya ini apa ya gitu. Apakah ini namanya sedulur batin gitu kan. Nah, terus kan kalau
pada akhirnya semakin kesini juga saya semakin sering ketemu seperti diri saya sendiri gitu, dengan bermacam-macam pakaian gitu kan, warnanya gitu. Mereka juga istilahnya mewakili kayak jadi ada punya sifat masing-masing, ada yang manja gitu, pinginnya mangan terus gitu kan, ada yang bijak gitu, terus ada yang nesunan, ada yang macam-macam lah begitulah. Dan itu juga salah satu fenomena ketika ngolah rasa itu, kita akan ketemu dengan namanya sedulur batin kan. Di samping juga kita akan ketemu yang namanya penampakan makhluk halus yang kita sebut dengan demit atau yang lainnya. Nah, begitu kalau pengalaman saya. Kalau yang lihat diri sendiri itu saya pernah sih, kayak cuman kayak saya itu jadi cuman satu titik gitu di atas, wong saya ngelihatnya diri saya itu di bawah gini kelihatan. Tapi ya itu kadang-kadang seperti itu. Jadi memang masing-masing seperti Mbak Sulis tadi kan ketemunya alam-alam gitu. Kalau saya malah ketemunya sosok-sosok yang seperti diri saya sendiri malah, dan sosok-sosok lain gitu. Jadi saya lebih cenderung ketemunya ke sosok, bukan ke alam atau sinar gitu. Bukannya saya mengharapkan seperti itu, cuma memang saya ketemunya cuma itu iya, gitu. Tiap dapatnya orang kan ya itu tiap orang beda-beda. Makanya kan nggak ada yang maksudnya nggak ada pembenaran ataupun penyalaan. Iya. Itu kan apa yang dilihat ya situ. Nggak ketemu ya nggak apa-apa. Nggak ketemu ya nggak apa-apa, nggak masalah. Hanya kita itu memberi sajian, karena setiap orang setiap ada beredar mungkin ada salah satunya seperti yang kita utarakan. Oh tadi itu. Jadi yang penting itu bukan ketemunya atau bagaimanapun gambarnya, tetapi penyadaran itu bahwa itu suatu proses. Seperti kita itu mengupas, kalau Mas Sino yang kemarin mengapa seperti mengupas bawang sampai dalam tengah itu baru kita akan ketemu jadinya sendiri. Jadi tahap-tahapan itu memang harus dilalui walaupun gambarannya bermacam-macam. Pertama memang secara umum yang saya sampaikan itu adalah tahap dalam aku menembah, kemudian meditasi diri itu secara umum itu ketemunya seperti itu. Jadi itu meditasi ke dalam ya, maksudnya ke dalam memang konsentrasi keluar masuk napas alah itu di situ. Nanti kalau disadari terus itu bukan harus seperti itu, tetapi memang tahap-tahapannya akan menemui itu ya, mungkin berbeda cahayanya, mungkin agak gede atau gimana, lorongnya gimana, itu kan hanya kembangan-kembangan aja. Itu cuman garis besarnya seperti itu. Nambahin, jadi sebenarnya ketika olah rasa sendiri ini ya, saya menceritakan secara konteks tahapan-tahapannya ya. Jadi dulu itu ketika duduk diam, napas nggak terasa, dulu saya sempat bingung, terus yang dirasakan apa ya? Yang dirasakan apa? Pertama kali yang dirasakan itu adalah kulit. Kulit sendiri itu sebenarnya kan ada bulu. Nah, sebenarnya bulu itu bisa menangkap getaran untuk kulit. Secara keilmuannya sebegitu. Habis kita menyadari rasa yang di kulit, itu kita merasakan yang di bawah kulit. Yang di bawah kulit itu otot. Otot itu nanti kita terasa ke gerak peredaran darahnya. Itu sih kalau secara teorinya sih seperti itu. Memang ada yang melalui tahapan-tahapan itu, ada yang memang lompat itu dalam arti dia nggak melewati tahapan itu, tapi dia langsung otomatis bisa. Itu juga ada. Terus kemudian untuk fenomena sendiri itu sebenarnya kan gini. Kalau saya sih menyikapinya nanti dengan durasi jam terbang.
yang terus mencoba itu nanti kadang jangan takut dengan istilahnya shock spiritual. Shock spiritual itu seperti katakanlah kayak Mbah Sulit tadi yang utarakan, tiba-tiba kelihatan lampu terang, itu kadang-kadang bikin shock dan takut untuk kesana lagi. Kadang kalau kayak Kang Tono kelihatan penampakan apa terus kaget terus takut lagi untuk kesana, atau kayak Mas Agung tiba-tiba melesat jadi tinggi gitu terus aku njuk piye mudune ya gitu, kadang-kadang jadi shock spiritual. Nah, dan setiap orang itu mengalami shock spiritual sendiri-sendiri dan bentuknya kadang berbeda-beda lah. Kadang-kadang forum-forum kayak gini tuh istilahnya jadi tempat kita untuk istilahnya curhat, saling berbagi. Dan kira-kira kalau mengalami shock spiritual kayak gini kayak apa, langkahnya kayak apa ya, di samping kita ngobrol istilahnya konco ngopi ya kalau di episode yang lalu, atau kita bisa bertanya pada guru-guru yang kita anggap mumpuni atau mampu untuk menjawab fenomena-fenomena itu. Terus kemudian ya kalau ngomong seru-seruan alam fenomena sih memang banyak banget lah, memang banyak banget hal-hal yang terjadi di sana. Soalnya kan ya saya ceritakan seperti yang di depan tadi kan, kalau saya nggak ada pengampingnya itu saya ndelarah kemana-mana. Keisengan yang merajalela. jadi istilahnya mungkin benar yang dikatakan Mas Agung. Jadi secara usia, secara tahapan itu kadang rasa ingin tahu dan rasa ingin mencoba itu kadang-kadang jadi apa ya? Jadi mengganggu yang sekitarnya. Nah kan kalau itu tadi yang bicara tentang pengamping itu juga ya, kalau dulu ya saya kayak merasa kayak dibimbing oleh diri saya sendiri itu kan, makanya kan ada istilah kalau di sosro Kartanan itu kan murid gurune pribadi, guru muridnya pribadi itu kan. Jadi yang sing dadi murid dan gurunya itu ya diri sendiri. Atau ketika kita ngomong, misal saya ngomong ke Mas Rino gitu, ngomong Mas Rino gini seperti menasihati Mas Rino, tapi seolah itu saya menasihati, sebenarnya itu saya menasihati diri sendiri aslinya, tapi seolah-olah saya menasihati Mas Rino gitu. Nah itu yang namanya kan murid gurunya pribadi, guru muridnya pribadi, ya seperti itu. Nah terus kan ada lagi kan, kalau kita ngomong soal keisengan ini ya, ini sebenarnya kan trial error ini dengan bagian, karena saya waktu itu ya memang sering lihat penampakan itu kan, terus iseng itu neng WC tak rasake ternyata ya medeni sing tunggu ini istilahnya yang mereka yang suka tempat kotor gitu, istilahnya energinya nyantol gitu, ora ucul-ucul gitu. Ya ini sebuah pengalaman gitu. Terus kalau misal ke tempat mana gitu kan, itu juga kalau iseng bisa dicek itu ada apa, entah itu sosok wanita cantik gitu kan, atau apa gitu. Bahkan kalau kita nompo dawuh gitu, misal nompo dawuh ada suara yang membisikkan itu, kalau saya itu saya rasakan itu suara itu, saya dengarkan, saya rasakan iki arahnya saka ngendi, ini dari mana ini, supaya bisa kita itu untuk melatih jam terbang olah rasa kita. Ini sing ngongkon kowe iki sapa, sing ndhawuhi kowe iki sapa, kan kudu jelas iki kan. Nah itu saya rasakan nanti biasanya ada sosok misalnya berwujud kayak berpakaian resi gitu kan, atau sosok wanita cantik gitu kan. Itu juga istilahnya bagian dari jam terbang kita di dalam
trial error untuk mengolah rasa. Tapi tetap intinya yang terpenting adalah rasa kita itu harus netral untuk merasakan gitu kan. Jadi usahakan ya tidak terlalu menyepelekan dan tidak terlalu gumun, pokoknya di tengah-tengah itulah. Apapun yang kita rasakan, yang kita lihat, yang kita alami, rasa itu tetap netral itu. Rasa kita yang kita jadikan sebagai pancer itu di dalam mengolah rasa. Nah seperti itu. Nambahin dikit dari Mbah Sulis. Kalau Mbah Sulis tadi kan fenomenanya kayak masuk lorong gitu. Ada yang saya rasakan itu bukan lorong, puser. Bisa juga. Ya, jadi ada di bagian tubuh kita itu yang ada yang bilang lorong, ada yang bilang puser, yang intinya masuk ke situ lah. Ya. gitu. Jadi memang pas itu ngomong ke itu ya nyambung pas lorong itu ya. Dan kalau dulu saya itu pertama kan lihat titik cahaya, kemudian di situ pas masuk itu ada lorongnya. Ternyata untuk sampai ke sana itu ada lorongnya. Nah, itu kita masuk situ ada fase lorong itu gelap, kemudian fase lorong itu terang. Nah saya itu dulu mau berhenti di pas terang itu nggak bisa. Makanya dot. terus sana terus. Berarti terlewati. Nanti kan gelap terang pas mau terang mau berhenti nggak bisa, terus bablas gelap lagi. Nggak direm. Remnya belum. itu kasusnya Mbak Sulis. Kasus saya itu kesedot. Waktu itu keluar itu ya mungkin semacam bregol ya. Semacam bregol itu terus kesedot gitu. Ya itu kan cuman mirip, cuma beda penanganan pribadi itu. Dan kebetulan makanya di nganu itu kan dulu ada ya mbah saya ya sing ngawat-awati begitu. Saya kan pasti konsultasi dengan dia. Beliau kan memberi keterangan. Ya, seperti itu nanti ini gue tekan gini ya itu nanti akan itu. Wah, berarti posisimu sudah sampai mana itu bisa. Kebetulan kalau saya sebenarnya tidak berguru ya, cuma memberi ada pembimbing lah. Cuman dibimbing seperti itu. Kalau berguru pasti nanti pada proses itu akan didampingi terus dan si guru akan yakin persis di situ. Kalau kelamaan pun akan ditarik. Pasti yang rasuan. Pasti. Tapi kalau saya cuman sama mbak saya cuman sampai situ prosesnya sampai sini. Nah ya itu sebetulnya kan itu kalau saya ibaratkan kan kalau kita mau menuju ke situ ke alam ning tadi, situasi ning, ibaratnya kita ke satu kota lah, mungkin ke Solo atau ke Semarang, itu ya mungkin beda kendaraan, tapi apa yang dilihat, apa yang dialami setiap orang itu kan beda gitu. Jadi masing-masing ya dengan cerita masing-masing. Ada yang ceritanya begini, ketemu ini, ada yang nggak ketemu, ada yang ini. Nah, kebanyakan kalau jadi memang susah untuk kalau kita belajar bareng begitu ya. Kadang-kadang kalau dibimbing kemudian habis meditasi nanti ditanya kamu tadi ketemu apa, nah malah fokusnya yang ketemu itu. Nah, jadi nanti yang nggak ketemu, wah koncone ketemu ini aku ora, itu malah jadi ngarang itu jadi malah membahas fenomena, bukan akhirnya yang malah asli ke cerita perjalanannya, bukan asli ke yang tujuannya. Padahal ceritanya betul-betul lah. Kalau berangkatnya pagi ya ketemu ini, berangkatnya siang ketemu ini, atau mungkin udah situasi kan beda. Jadi ya jangan terjebak di
harus ketemu atau Betul. tidak itu. Iya. Jadi intinya adalah tujuannya ke situ. Secara kisi-kisinya itu kan sebenarnya dibedakan menjadi dua. Jadi kalau yang lorong itu anggaplah sebut aja itu lorong, itu di dalam. Kalau yang di luar lorong itu yang kita keluar, maksudnya istilahnya fenomena kayak semacam logo sukmo dan segala macam itu. Jadi nggak ngerti ini pasti benar atau enggak, cuman dulu yang saya diberitahu sih gitu. Jadi kalau mau lihat dimensi yang lain itu kita keluar, tapi kalau mau masuk ke lorong itu kita ke dalam. Ya. Itu sih yang istilahnya pembeda. Cuman masalahnya itu gini loh. Setelah orang itu bisa merasakan semakin halus, bahkan sampai peredaran darah tubuhnya bisa merasakan, itu bias dari kehalusan itu dia bisa merasakan banyak fenomena yang di luar. Apapun fenomena itu. Makanya kadang-kadang kalau dulu saya dipesan mbah lah, anggap aja mbah. Dipesan mbah itu ketika mencari tempat untuk nepi itu dalam tanda kutip dicari tempat yang relatif aman. Relatif aman itu dalam arti konsentrasi kita tidak terlalu terganggu oleh baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat. Jadi katakanlah kalau kita meditasi dekat alang-alang yang banyak ularnya, ya cokot ular gitu. Nah, atau kita katakanlah meditasi di makam angker gitu kan, ya sebenarnya nanti gangguan fenomena-fenomena itu yang sebenarnya yang di dalam tanda kutip ditakutkan oleh orang-orang tua dulu itu mengganggu konsentrasi dari si pelaku spiritual itu sendiri. Nah, kalau soal yang membahas soal tempat-tempat seperti itu kan, ya saya juga beberapa kali lah gitu meditasi, misalnya di makam tua gitu kan. Ya memang sih yo antara iseng dan gimana yo pengen gitu kan, terus saya merasakan istilahnya sosok beliaunya gitu kan, misal pakai jubah gitu kan, terus pakai pedang gitu, saya amati gitu kan, kok lama-lama kok berubah dari awut-awutan gitu kan, misalnya begitu. Terus apa gitu, terus ya pokoknya kan kalau gitu kan kita semakin akan dengan seiring jam terbang itu kita semakin bisa membedakan dulu. Bukan berarti terus kita bisa membedakan yang sejati atau enggak, cuma kita lebih bisa melihat ke dalam dan dengan rasa yang lebih halus, termasuk ke dalam diri, tidak hanya ke dalam sosok itu ya. Maka dengan begitu kan kita istilahnya menjadi semakin mahir dengan kita sudah step ke atas itu kan, dari anak tangga yang pertama, terus yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Itu juga bisa dengan cara seperti itu kita menjadi semakin mahir gitu. Dan dengan begitu juga seiring dengan kemahiran kita dalam tanda kutip, maka pengendalian rasa kita itu hendaknya juga makin expert. Misal ono wong kok ngelarani aku gitu, terus kan kalau sudah agak mahir kan terus ora kedawa-dawa gitu kan, jadi ora terus bertahun-tahun kayak dendam gitu kan, enggak gitu. Terus ya batin itu tetap koclak gitu, cuma nek iso aja suwe-suwe gitu kan. Nah itu sebenarnya juga salah satu hikmah dari untuk mengolah rasa, walaupun dengan cara bertemu macam-macam penamakan atau fenomena ketemu alam atau cahaya gitu kan. Secara aplikasi begitu saya. Ya fenomena atau sensasi-sensasi itu bisa jadi itu sebuah proses, tahapan-tahapan untuk menuju ke sana, tapi bisa jadi itu Halangan. gangguan untuk gangguan
supaya tidak ke sana. Jadi kadang yang ditemui itu ya kalau saya kan ngomongnya selalu secara fisik ya. Saya nggak ngomong ketemu perwujudan, walaupun pernah pada satu meditasi pernah ketemu gitu atau ngerasani gitu, tapi kadang-kadang gangguan itu nggak selalu yang istilahnya gaib, kadang-kadang itu bludak gitu, kaget, nah terus bubar meditasi nih. Itu yang justru malah ndang bubar gitu kan, kadang gitu bludak atau apa, entah itu suara beneran entah itu enggak, itu ya mosok ya golek isik itu ya bubar atau meditasi. Tapi ya, termasuk ketemu tadi itu kan nek mentalnya belum siap, belum ini wedi terus bubar. Karena itu memang dibutuhkan mental yang tangguh sih untuk melatih itu ya. Ya, jadi kan memang kadang itu shock spiritual itu menyebabkan mental kita down. Tapi memang benar yang dikatakan Mbah Sulis pada episode sebelumnya itu. Jadi kan ada yang lewat visual, ada yang telinga, ada yang batin. Nah, kadang itu yang dulu waktu kecil saya kan istilahnya saya itu nggak nganggep kalau nggak kelihatan. Dulu itu saya gitu, maksudnya jangan lah istilahnya dalam tanda kutip mokong lah. Gak ketok nang nggone ngarep motoku ora percaya. Sampai suatu saat kelihatan di mata saya. oh ya. Nah, terus kemudian untuk yang kebetulan untuk yang mata saya langsung kelihatan mak bedunduk gitu. Langsung kelihatan. Cuman ketika itu saya dalam tanda kutip nggak sadar. Maksudnya nggak sadar itu gini. Waktu itu saya cuma melihat api sih, tapi apinya tinggi banget. Cuman yang saya nggak sadar itu ketika saya berdekatan dengan api itu logikanya kan harusnya kalau apinya tinggi kan panas, itu enggak. Cuman waktu itu saya nggak sadar kalau bukan api. Cuman saya sadarnya kok api aneh ya gitu. Ya saya lihati dari bawah sampai atas gitu. Itu yang fenomena tampak di mata. Untuk yang di telinga itu biasanya umumnya yang saya tahu itu prosesnya biasanya dari panas dulu, telinganya panas, habis panas terus ada suara kayak gitu. Nah, itu nanti kalau lebih terasa lagi nanti itu gemrembeng itu kayak suara tawon, ya. Habis suara tawon biasanya itu ada bunyi suaranya. Nah, kalau sudah ada bunyi suaranya nanti semakin jelas itu nanti bisa ketahuan tuh suaranya cewek apa cowok gitu. Nah, itu sih kalau yang dari telinga. Kalau yang mungkin soalnya terus ini mungkin shock terapi ya. Shock terapi itu kadang-kadang bayangannya nek nepi di sini cowok, tiba-tiba keluarnya suara cewek, kaget shock. Mentalnya shock. Soalnya bayangannya cowok loh kok cewek. Itu juga pernah dialami kalau yang telinga. Maksudnya kenapa saya telinga tahu tahapannya daripada mata? Karena yang telinga itu pernah terjadi, maksudnya proses-proses tahapan itu pernah terjadi. Tapi untuk yang mata, ya kebetulan mak bedunduk gitu. Maksudnya untuk awalnya dulu apa gitu, saya nggak pakai itu tiba-tiba langsung kelihatan. Mungkin karena kedablukan mungkin. Ya itu karena matanya sudah peka dulu kan. Jadi memang prosesnya itu yang mana peka dulu itu akan memberi respon dulu. Mata ya berarti nanti akan dari mata. Maka sebenarnya proses menembah meditasi dalam itu kan pengenalan terhadap diri sendiri. Artinya materi-materi penyusun kita itu kita pahami untuk menuju ke yang atau manunggal itu, menuju sang yang tunggal. Jadi memang antara kita itu ada Gusti pancaran itu, kita menghilangkan mega-mega itu supaya dapat menerima terangnya. Itu memang dibutuhkan suatu kearifan atau kesabaran sendiri untuk melatih itu. Biasanya memang proses yang dilalui itu bermacam-macam untuk meminimalisir
hal-hal yang gangguan tersebut, kalau di mbah saya pernah bilang untuk menghindari tempat-tempat yang banyak godaannya, karena yang cari di dalam ya, cari di dalam itu godaannya itu apa ya, seperti makhluk astral atau bagaimana. Makanya kalau di tempat saya disarankan kalau belajar seperti itu ya di kamar atau tempat yang nyaman di rumah, atau kalau mau keluar di alam terbuka, artinya bukan tempat yang diwingit atau angker atau makam. Itu untuk awal-awal memang itu dihindari, memang banyak dihindari. Makanya banyaknya di alam terbuka untuk meminimalisir gangguan. Nanti seiring waktu tempat itu kan menjadi tidak masalah lagi. Bila mana sudah berjalan di tempat manapun akan sama saja. Gitu. Untuk kebetulan kalau saya tuh welinge lho itu ya, saya cuma dibilangin ojo sok goleki daden-daden. Apakah daden-daden itu ya seperti bayangan ketemu sosok, ketemu ya, fenomena itu memang ada pesan tersendiri kalau di saya untuk tidak mencari itu. Jadi memang kalau di saya memang saya karena tujuannya memang bukan mencari itu. Nanti seiringnya waktu kan toh bisa ketemu juga. Kalau memang diperlukan ketemu ya nanti akan ketemu. Begitu. Iya, masuk wira-wiri lah tahu ketemu. Nah, tapi kok memang fenomena itu secara usia mendewasaan diri itu juga. Jadi saya pun dulu tuh sebenarnya kalau katakanlah nggak ada pengamping ya keluyuran. Nyoba iki ya, merasakan di sini, merasakan di situ. Cuman ya karena ada pengamping yang istilahnya apa ya, mendampingi akhirnya ya. Ini bedanya saya tadi kan kalau godaan-godaan apa fenomena itu kan secara fisik. Tetapi kalau yang katakanlah tadi apa bisikan atau suara atau perwujudan itu malah saya enggak dengar. Cuman rasa itu ada suara, jadi piye njelaske ya, beda dengan kita mendengar dari telinga dengan mendengar suara itu dari liver. Itu beda sama saya pernah ngalami itu. Jadi ya ada suara waktu saya masih kayaknya mau masuk perguruan tinggi negeri gitu ya. Ya rasanya ada suara, "Weh lulus le." Cuman bukan dari telinga ya. Sama ketika saya melihat sosok apa ya makhluk lah, itu rasanya di belakang, jadi kan nggak mungkin kalau dari mata, jadi rasa ya beda. Nek apa gangguan itu mesti fisik ya, yang nyamuk, yang pikiran, yang gitu. Cuman memang ya itu tadi kan itu proses toh. Ya kalau sebetulnya tidak melompat, mungkin saya dalam perjalanan itu tidur apa sebetulnya tetap melaku itu. Mungkin ada ketemu. Ada yang bagus itu gini loh. Kemarin sempat kepikiran cuman agak lupa. Jadi denial, penolakan. Jadi ada namanya timbangan, ada namanya penolakan. Biasanya kalau timbangan itu membawa kita jadi lebih baik. Tapi kalau penolakan itu membuat kita jadi tumpul. Contoh yang paling dasar penolakan itu ada malas itu maksudnya akhirnya nggak jadi, takut ini nggak jadi gitu. Masalahnya dikeloni setan ya. Makanya kita harus hati-hati tuh, maksudnya ketika ada penolakan ini penolakan yang dari mana ini, dari timbangan nalar kita atau dari timbangan yang lain atau dari kemalasan dan segala macamnya itu. Sebab ketika getaran kita menjadi halus dan bisa menangkap itu,
terus kita tolak, itu lama-lama juga jadi tumpul. Ya, Kalau semakin saya sering nolak, ya, alternatif ketiga, nggak gagas. Iya. saya nggak gagas, jadi nggak pernah ketemu itu karena ya tujuan saya bukan di situ. ya. Ya, Hidup madam. Ya. Nah kan tadi Mas Agung bicara soal yang yang fisik gitu kan, itu kan kalau saya seneng ngobrol-ngobrol begini kan, karena gini, itu juga itu saya rasakan. Misal Mas Agung tadi ngomong gitu kan, itu saya rasakan dan saya amati gitu kan, itu biasanya ada satu titik dari sekian kata yang diucapkan, itu ada beberapa kata yang diucapkan benar-benar untuk saya gitu. Itu biasanya di rasa itu ada rasa tek gitu. Padahal enggak loh. Loh, nggak masalahnya jenengan nggak nganu, walaupun jenengan nggak nyadar gitu loh. Ya. Tapi itu yang ngedongke, yang ngeteke itu kan di dalam pribadi saya. Prosesnya diri sendiri. Diri-sendiri. Iya. Nah, jadi memang karena yaitu kembali lagi di jembenenge rasa itu kan, di rasa pribadi itu seberapa nganu itu, dan itu yang menggerakkan gitu kan, menggerakkan diri kita untuk dong lah. Dan itu kalau menurut saya itu adalah salah satu fenomena dari guru sejati gitu kan, perwujudannya seperti itu. Dan sebenarnya sih kalau meditasi itu nggak ada yang instan. Ya. Jadi mungkin kalau lihat kita hitungannya masih relatif muda ya. Kecuali yang tua. Iya, kecuali yang tua. Itu karena kita mulainya dari jauh, nanti kalau dihitung tahun ya udah belasan tahun. Ya sebagai gambaran saja bahwa ini kan hanya sekedar gambar kisi-kisi dalam kisi-kisi menempuh semedi atau meditasi secara pribadi. Itu dilakukan secara terus-menerus, kontinu, dan kalau diusahakanlah jamnya sama, nanti akan melewati tahap-tahap itu, ataupun melompat ya tidak masalah. Tetapi kalau melewati itu jangan takut, jangan risau, jangan bimbang, lakukan terus. Jangan sampai shock spiritual. Ya. Tetapi satu yang menjadi pesan dari almarhum mbah saya itu, semakin lama kita mempelajari itu, tentu kita harus menjadi lebih arif, lebih bijaksana, lebih sabar, lebih rendah diri. Tahapan masuknya itu ke dalam. Jadi menganggap kalau kita itu terus-menerus, maka semakin kita tahu bahwa kita itu tidak bisa apa-apa. Itu harus disadari. Jangan kita belajar seperti itu. Kalau nanti perasaannya, saya iso ngene, berarti perjalananmu itu kurang tepat. Baik, demikian. Jadi ketika kita dalam proses meditasi, kalau bertemu dengan fenomena-fenomena apapun, itu jangan membubarkan meditasi atau semedi kita. Jangan takut, istilahnya ya takut itu akhirnya kan bubar, tidak meneruskan meditasinya. Dan juga jangan dicari-cari kalau tidak ketemu, karena nanti ya jadi mungkin bias. Nah, belum SMS-an atau WA-an kan Telisipan. Kalau yang menurut saya kan, kalau kita memang niat benar-benar meditasi, ini nomor yang pertama itu ya niat, terus tekad, terus mengalir gitu kan. Ya tetap dilakoni, mengalir gitu kan. Dan jangan lupa kita harus tetap selalu harus belajar mengolah diri, mengolah rasa. Dan ya seperti itulah, apapun yang kita dapatkan itu ya tompo wae kan. Kita harus melihat pengalaman orang lain gitu, mendengar cerita kok kayak wis tekan semono ya, aku urung apa-apa iki padahal wis latihan suwe gitu. Ya kita jangan seperti itu, karena kan pengalaman kita itu kan pribadi masing-masing gitu kan. Iya. Dan aplikasinya juga nanti sendiri-sendiri sesuai dengan pengalaman hidup kita gitu kan. Lama atau tidak lama itu relatif. Iya. Jadi belum tentu yang lain lama, yang lain juga harus lama, enggak juga. Iya. Kadang sing lu ngagit diri itu malah sudah sampai ya. Ada juga. Jadi jangan disamaratakan. Kalau tahun-tahunan juga ada. Puluhan Puluhan tahun juga ada banyak.
Wong hitungannya kalau dihitung itu udah masuk puluhan tahun. Itu ya Mas Agung. Ya, baik, demikian sesuai dengan semangat kita, obrolan kita bahwa cupu itu melihat jendela dunia. Jadi kita hanya membuka jendela dan melihat apa yang ada di luar, apa yang dialami masing-masing orang akan berbeda. Nah, kita sendiri yang akan menentukan mana yang terbaik buat kita. Sampai ketemu di episode selanjutnya.